Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Mbak Yu di channel Cahaya TV. Kali ini Mbak Yu akan membahas cerita sinopsis Gopi. Akan tetapi sebelum masuk ke cerita, jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan update terbaru dari channel Cahaya TV. Masih bersama dengan episode kemarin, kini semuanya mulai panik dengan Rasi. Karena Rasi sudah tidak bisa bertahan lebih lama di dalam sana. Tapi dengan setianya Jigar memberi semangat kepada Rasi untuk tetap bertahan. Sontak semua kaget saat mendengar dokter bicara kalau Rasi kehabisan oksigen. Dan tanpa lelahnya Jigar selalu menyemangatinya. Namun di dalam sana Rasi sudah tidak ada tenaga karena kelelahan. Kini tim penyelamat datang lagi membawa derek untuk menarik Rasi. Akan tetapi Rasi sudah tidak ada tenaga untuk meraih tali itu. Beberapa saat kemudian beruntunglah Rasi. Saat semuanya memberi semangat kepada Rasi, Rasi dapat keluar dari sumur itu. Semua orang terlihat sangat bahagia. Wartawan pun langsung meliput dan mengabadikan semuanya. Jigar pun langsung memeluk Rasi dan dokter langsung memeriksa keadaan Rasi. Begitupun dengan keluarga. Berterima kasih kepada tim penyelamat. Begitupun dengan Urmila yang kaget melihat Kokila mencium Rasi dengan penuh kasih sayang. Wartawan pun tak mau kalah mengabadikan momen ini. Wartawan pun mendekati Rasi dan ingin memberikan banyak pertanyaan. Dan Urmila pun berpikir jika dia masuk TV akan mendapatkan keuntungan. Urmila pun langsung berbisik kepada Rasi dan Jigar kalau dia akan mengurus semua wartawan ini. Dan tak lupa Urmila pun meminta izin kepada Kokila dan Kokila pun memperbolehkannya dengan syarat tidak merusak reputasi keluarga Modi. Urmila pun tersenyum senang. Kini semua keluarga mulai masuk membawa Rasi ke dalam rumah Modi dan meninggalkan Urmila dan wartawan itu. Urmila pun memulai aksinya. Sementara itu di dalam rumah Modi keluarga berkumpul dan ada Gopi yang terlihat di sana sedang memberikan susu untuk Rasi agar tenaga Rasi pulih kembali. Dan melihat kedua pengantin baru itu yang ingin kembali ke tanah airnya. Kokila pun berterima kasih kepada kedua pengantin karena berlibur di rumah Modi. Dan pengantin baru itu pun mulai berpamitan dengan satu persatu keluarga Modi. Tiba-tiba terdengar kekonyolan ibu Kokila untuk mendoakannya agar bisa menikah lagi. Kokila pun kaget mendengar kekonyolan ibunya. Semua keluarga pun ikut tertawa. Ibu Kokila pun mendekati Rasi dan berbicara kepada Rasi agar untuk mengajari berdandan agar kelihatan muda. Kokila pun berkata kepada ibunya kalau malu dengan umur karena sebentar lagi akan menjadi nenek buyut anak dari Gopi. Semua orang pun tertawa melihat tingkah lucu ibu Kokila ini. Dan kini semuanya pergi ke kamar masing-masing. Rasi dan Jigar sangat senang karena mereka bisa bersama lagi memadu kasih sayang. Kemudian Urmila datang ke kamar Rasi yang ingin mengajak Rasi untuk diwawancarai wartawan dan menyuruh Rasi memakai sari dan perhiasan yang mahal. Dan Urmila masih membayangkan jika mereka masuk TV akan mendapatkan uang yang banyak.
Rasi pun terpengaruh dan mengikuti rencana Urmila. Kokila dikejutkan dengan kedatangan wartawan yang ingin meliput dan ingin mewawancarai Rasi. Kokila pun marah-marah. Tiba-tiba datang Urmila dari tangga. Urmila pun meminta wartawan untuk meliput ini semua. Urmila langsung memperkenalkan dirinya, begitupun Kokila dan Gopi yang dipaksa Urmila. Kokila pun menampakkan wajah kesalnya, namun Urmila tak menghiraukannya dan terus berbicara. Jika keluarga Modi akan dikenal oleh semua orang. Dan tiba-tiba Kak Chirag berbicara agar membiarkan wartawan ini meliput kediaman Modi. Kak Chirag pun lalu bergegas pergi ke kantor dengan diikuti Ahem dan Jigar. Urmila pun langsung merayu Gopi untuk membuatkan minuman. Kemudian turunlah Rasi dari tangga. Dengan lebaynya Urmila menyambutnya. Wartawan pun langsung memvideo Rasi yang turun dari tangga bak Putri Raja. Rasi pun merasa takut dengan tatapan Kokila yang tidak menyukainya. Urmila dengan tiada tahu malunya tetap menjalankan rencananya. Kemudian saat melihat Gopi datang, Urmila marah karena Gopi hanya membawakan air putih. Dengan begitu saja Urmila pun langsung menyuruh wartawan itu memvideokannya dengan Rasi. Akan tetapi wartawan itu menolaknya karena dia kesini untuk meliput kejadian yang menimpa Rasi. Kokila dan Hetal pun mulai bingung dengan kelakuan Urmila. Wartawan pun langsung dengan pertanyaannya, bagaimana bisa Rasi terperosok di dalam sumur itu? Rasi pun menunjuk Kokila yang akan menjawabnya. Kokila pun langsung marah dan menjawab jika masalah ini bisa terjadi karena kecerobohan Rasi sendiri. Tiba-tiba Urmila menyerobot omongan itu dan berbicara, Dewa Siwa sangat baik, masih melindungi Rasi dan menyelamatkannya. Dan kemudian Rasi berkata, jika ada seseorang yang sangat khawatir padanya, yaitu Hetal, ibu mertua Rasi, serta memperkenalkan nenek yang menyayanginya. Rasi pun berkata jika Rasilah menantu kesayangannya. Namun nenek menampi omongan Rasi dan berkata, karena menantu di rumah ini ada dua, yaitu Rasi dan Gopi. Dan nenek pun bilang jika Gopilah menantu tertua dan Rasi menantu kedua. Tiba-tiba Miti datang membawa 2 gelas kopi untuk wartawan itu yang dibuat oleh Gopi. Kini wartawan itu penasaran dengan si pembuat kopi dan akhirnya wartawan itu mengikuti Miti untuk menemui orang yang membuat kopi seenak ini. Urmila pun mendekati Gopi dan marah. Berbeda dengan Rasi yang memperkenalkan Gopi kepada wartawan. Di saat wartawan ini mewawancarai Gopi, tidaklah sombong. Gopi berkata, tanpa bantuan Rasi, mungkin dia tidak sepandai ini. Dan wartawan itu terus memuji masakan Gopi. Urmila pun tak mau kalah bahwa Rasi pun juga bisa memasak seenak Gopi. Wartawan pun malah mengabaikannya, kemudian pergi meliput kegiatan Gopi di dapur. Namanya bukan Urmila yang tidak selalu memberi kabar kepada ibu-ibu rempong untuk melihatnya karena dia hari ini masuk di media kabar. Akhirnya malam pun tiba. Di kediaman Urmila didatangi ibu-ibu rempong
Dan kini Rasi pun menunggu-nunggu acara di TV karena beritanya tak kunjung muncul di layar TV. Dan keluarga pun ikut bergabung untuk melihat acara TV. Dan akhirnya yang ditunggu-tunggu pun muncul. Rasi masuk TV. Di kediaman Urmila pun banyak ibu-ibu yang senang melihat Urmila dan Rasi di dalam TV. Bukannya senang, Urmila pun malah marah dan kesal. Berita yang keluar bukan tentang dirinya dan Rasi, melainkan berita tentang Gopi yang pandai memasak di keluarga Modi. Semua keluarga Modi senang. Cukup sampai di sini episode kali ini. Tunggu selanjutnya episode berikutnya dari channel Cahaya.